Halo kawan, selamat berjumpa dengan kisah pengantar tidur. Channel yang akan mengantarkan lelap tidur kepadamu menuju ke istirahat yang penuh dengan mimpi. Malam ini, aku ingin menceritakan sebuah kisah yang masih berkaitan dengan masa kecilku. Memang banyak sekali kisah-kisah yang belakangan baru kuingat, dan ternyata penuh dengan misteri dan juga kelucuan-kelucuan. Jika kalian pernah mendengar sebuah berita mengenai keranda terbang yang terjadi di salah satu kawasan di Depok, Jawa Barat beberapa waktu lalu, aku juga punya cerita nyata mengenai hal tersebut. Kisah-kisah semacam itu adalah hal biasa di masa lalu atau di sekitar tahun 80 hingga 90-an. Namun kali ini aku tidak akan bercerita mengenai keranda terbang yang kualami, tapi aku akan menceritakan sebuah kisah yang kualami bersama beberapa teman kecilku. Begini ceritanya. Jarak dari rumah ke sekolahku terbilang cukup jauh dan harus ditempuh dengan berjalan kaki. Seperti di episode sebelumnya, perumahan belum sebanyak seperti saat ini, dan perjalanan menuju ke sekolah melalui beberapa tempat yang dianggap angker oleh masyarakat sekitar kampungku. Untuk menuju ke sekolah, aku harus melewati tepian sebuah danau besar yang disebut sebagai situ atau setu, yang kemudian dijadikan tempat pemancingan berhadiah. Dan kala itu sangat ramai hanya pada hari Minggu, tapi di hari lainnya sangatlah sunyi dan senyap. Jalan yang belum diaspal menambah berat perjalanan ke sekolah, sebab jika malam harinya diguyur hujan, maka pagi harinya bisa dipastikan sepatu akan dijamin penuh tebal dengan tanah dan lumpur. Maka aku dan teman-teman biasanya mengenakan sepatu di sekolah agar tetap bersih. Nah, kembali mengenai danau atau setu tadi. Di dekat setu tersebut ada sebuah rumah yang sepertinya adalah sebuah rumah tua. Di depannya ada kolam dengan sebuah patung di tengahnya. Aku masih ingat betul, itu adalah sebuah patung wanita cantik dengan rambut terurai dan memegang sebuah guci yang mengalirkan air. Kabar mengenai patung wanita yang bisa berkedip itu pada suatu waktu menjadi desas-desus di antara kami yang setiap hari melintas melewatinya. Tapi nyaris tak ada satupun dari kami yang berani membuktikannya, karena suasana di sekitar rumah tua itu jika di siang hari saja sangat menakutkan. Tapi kemudian di suatu hari, tepatnya di hari Sabtu, kelasku agak telat pulang karena mendapat tugas mengepel kelas yang penuh dengan kotoran tanah dari sepatu. Dan biasanya kegiatan mengepel ini hanya di kala musim hujan saja. Karena tugas mengepel itulah, akhirnya aku bersama dua temanku yaitu Ferry dan Alam harus pulang terlambat. Sambil menenteng sepatu kami yang kotor, Ferry punya ide untuk mencuci sepatu sejenak di aliran sungai kecil yang terdapat dekat dengan setu. Aku dan Alam tertegun, sebab kami tahu aliran sungai itu sangat dekat dengan rumah tua itu. Dan patung wanita itu jelas ada di sana. Ferry terus meyakinkan aku dan Alam. Katanya biar di hari Minggu besok bisa puas bermain. Akhirnya aku dan Alam pun menyetujuinya. Kami bertiga tiba di dekat rumah tua itu. Aku celingukan melihat ke sekitar. Memang benar, ternyata rumah tua itu sangat mencekam. Meski bersih, tapi tetap saja rasanya tak enak, seperti ada yang selalu mengawasi kami. Aku sempat mengatakan pada Ferry untuk pulang saja, tapi Ferry tetap ngotot untuk mencuci sepatu dahulu. Akhirnya aku dan Alam pun mengalah. Sambil perlahan turun ke sungai kecil, aku terus memandang ke arah rumah tua itu. Seperti ada sosok yang mengintip dari jendela. Seluruh badanku merinding. Tapi lalu Ferry segera memanggil kami untuk segera turun dan mencuci sepatu kami.
Tapi sepanjang kegiatan kami mencuci sepatu, aku, Ferry, dan Alam saling bergantian menoleh ke arah rumah tua. Sepertinya kami masing-masing merasakan sesuatu, tapi belum mau mengatakannya. Suasana di sekitar rumah memang sangat sepi. Hanya suara percikan air yang terdengar. Tapi tak lama kemudian, kami mendengar suara seorang wanita yang dengan lembut memanggil nama-nama kami. Kami bertiga saling menoleh dengan kebingungan. Lu denger, Lam? Iya, gue denger. Ada suara cewek. Ferry tetap belaga acuh dan kembali mencuci sepatunya. Tak lama suara itu kembali memanggil kami. Suaranya pun kini semakin jelas. Alam segera berdiri. Gue cuci sepatu di rumah aja deh. Aku pun segera ikutan berdiri. Dan saat aku berdiri tepat melihat ke arah patung wanita di tengah kolam, patung itu tersenyum dengan mata yang memerah. Sontak aku pun langsung berlari, meninggalkan Alam dan Ferry yang ternyata juga ikutan berlari denganku. Ketika sudah masuk ke jalan kampung, baru kami saling bercerita. Lo lihat kan, Lam? Fer? Alam yang masih ngos-ngosan menjawab, "Iye, gua lihat, serem banget." Ferry juga ikutan bicara. Sebenarnya dari pas kita turun ke kali tadi, ada cewek yang ikutin kita. Cuma gue takut gak mau nengok. Kami pun langsung segera berlari pergi. Dan ketika pulang aku langsung demam tinggi. Ibuku menasehati sambil memberikan obat. Makanya jangan bermain dekat patung itu. Ada penunggunya. Setelah peristiwa itu, aku sakit selama 3 hari. Dan ternyata Ferry dan Alam juga mengalami sakit yang sama sepertiku. Begitulah kisah pengantar tidur malam ini. Jika kawan berkenan, boleh melakukan subscribe dan juga memberikan like serta komentar. Selamat malam dan selamat tidur.